Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang kami hormati Ibu Bupati, Bapak Sekda, Kepala Bapeda, dan seluruh pimpinan SKPD atau yang mewakili yang hadir dalam acara Rembuk Stunting ini. Demikian juga dari unsur lain, kan lembaga masyarakat, puskesmas, dan juga mungkin dari desa yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kami memberikan apresiasi acara ini dilaksanakan, yang sesungguhnya kami mengharapkan sekitar bulan Februari itu sudah harus dilaksanakan sesuai dengan time schedule yang kita coba buat, tapi karena kita sama-sama menghadapi pandemi COVID ya Ibu Wakil Bupati, jadi ini sampai ada surat edaran kami tanggal 26 Mei yang lalu untuk mengingatkan kembali di sela-sela pandemi COVID ini agar tetap Pemda melakukan rangkaian kegiatan yang sudah kita sepakati bersama. Pak Jokowi ini sangat serius karena memang sangat memperhatikan. Karena apa? Kita tidak sadar kalau satu di antara 3 anak yang usia 1 sampai 5 tahun yang ada sekarang terindikasi stunting akan mungkin menjadi beban Bapak Ibu. Kalau kami lihat data yang kami peroleh dari hasil Riskesda, dari Kemenkes, kalau untuk Kabupaten Barito ini itu masih cukup tinggi, bahkan mungkin tertinggi dengan provinsi. Provinsi hanya 34,0%, sementara Barito itu 40,2%. Artinya di sini Ibu Bupati harus kerja keras untuk bisa menyelesaikan itu. Maka penanganan stunting ada yang kita sebut dengan intervensi sensitif dan ada intervensi spesifik, sensitif dan spesifik. Spesifik itu adalah sektor kesehatannya. Kalau intervensi spesifik itu sektor kesehatan, ya ternyata hanya berkontribusi kurang lebih 30%, sementara lebihnya itu 70% itu ada di sektor lain, non kesehatan. Ini kebetulan saya barusan tadi dengan Manggarai di NTT, jadi dia seolah-olah menangani stunting ini hanya gizi dan pangan. Nah ini saya bilang bukan hanya gizi dan pangan, banyak hal yang perlu berkolaborasi di sana. Jangan-jangan bukan di gizi dan pangannya, tapi sanitasi, air minum, jamban. Nah, ini berpengaruh masalah stunting, termasuk pola hidup. Di NTT, di NTB, tingkat pernikahan dini itu masih tinggi Bapak Ibu. Di sana budaya. Malu orang tua kalau sampai tamat SMP putrinya nggak langsung menikah. Nah, ini antara lain ada beberapa budaya di sana, sehingga ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus kerja keras sosialisasikan supaya jangan ada lagi budaya-budaya yang seperti itu. Ini antara lain yang perlu ditangani secara komprehensif di lintas sektor. Oleh karena itu, kita sudah membangun ada 5 pilar namanya untuk penanganan masalah stunting ini. 5 pilar ini inilah yang menjadi dasar kita. Pertama, perlu ada komitmen. Saya nggak tahu tadi di Kabupaten Barito ini sudah menuangkan dalam bentuk peraturan Bupati kah, atau ada yang bahkan dengan Perda Ibu Wakil Bupati. Jadi kalau sudah Perda, Bapak Ibu nggak perlu lagi capek berdiskusi, ada politik anggaran kan kita. Pilar yang kedua itu yang kita coba bangun, apa yang kita sebut dengan tadi yang saya sampaikan tadi, mensosialisasikan kampanye secara meluas apa dampak daripada apa ini. Baru pilar yang ketiga, kami membuat sebagai tugas kami dari Ditjen Bina Bangda, tugas kami itu bagaimana konvergensi yang terkoordinasi, konsolidasi baik pusat dengan daerah termasuk juga masyarakat. Ini maka kami setiap tahun itu melakukan rapat koordinasi teknis, rakortek namanya, itu tereksekusi oleh Bapak Ibu. Jadi stunting ini adalah targetnya nasional, tapi yang menangani itu adalah Bapak Ibu di daerah. Pertanyaannya, berani membuat targetnya. Nah ini targetnya nasional, melalui rakortek yang kita lakukan itu, diharapkan itu bisa tertangani secara bersama-sama. Yang keempat adalah mendorong kebijakan nutritional food security, pengamanan makanan yang sehat. Indonesia ini salah satu kelemahannya adalah senang berkuliner, senang cari jajanan yang enak tapi bukan yang sehat. Di Papua
kedua, nelayannya begitu dia berhasil dapat tangkapan ikan, dibawa ke pasar, dia jual ke pasar, tapi dia belanja dari pasar bawa sardensis karena lebih enak sardensis. Ini merubah pola, ini susah ini. Baru yang terakhir itu adalah melakukan pemantauan. Ini harus kita pantau sampai artinya secara periode. Baru dari untuk melaksanakan 5 pilar ini kita bangun namanya ada 8 aksi ya konvergensi. Aksi yang pertama itu adalah memetakan analisis situasi kita sebutkan mungkin berbeda persoalan stunting di satu daerah atau satu desa dengan desa yang lain bisa berbeda. Contoh yang di Manggarai tadi, kalau dia di pantai masalah asupan gizi ikan cukup banyak, tapi sanitasi air minum susah. Tapi orang di pegunungan ikan dari hasil pemetaan inilah oleh masing-masing SKPD. Kalau di tingkat pusat Bapak Ibu 24 Pak, bayangkan 24 KL yang terlibat mengeroyok masalah SPM ini, masalah SPM. Oh, saya lupa tadi, ada materi tadi yang berkaitan dengan SPM. Saya hanya mengatakan aja masalah SPM. SPM menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 ya adalah ketentuan yang mengatur tentang jumlah dan jenis mutu layanan yang diberikan kepada setiap warga negara. Yang berkaitan bersentuhan langsung dengan stunting ini ada 3 SPM. Satu SPM di PU, yang kedua SPM di pendidikan, dan ketiga SPM di kesehatan. Di PU ngapain? Ngurusin sanitasi air minum, termasuk ngurusin air limbah. Akibat sampah itu juga berakibat kepada pencemaran lingkungan berakibat juga kepada kesehatan masyarakat. Ini antara lain yang perlu harus ditangani. Yang kedua, bahwa pendidikan itu anak usia dini, dari awal, dari dini kita membina masyarakat kita ini untuk bagaimana pola hidup yang sehat. Anak-anak diajari sebelum makan cuci tangan, sebelum menyentuh makanan dicuci tangan dan sebagainya, buang sampah pada tempatnya. Ini membina ini untuk bagaimana pola hidup yang sehat gitu. Dan yang kelima itu, yang ketiga adalah masalah kesehatan. Ada 6 di sini. Ini menurut undang-undang itu target ininya ya, cakupan layanannya harus 100% ya, karena di Undang-Undang 23 pasal 18 prioritaskan melaksanakan SPM. Yang kedua pasal 298 prioritaskan pembiayaannya. Bahkan pasal 68 Ibu Wakil Bupati ada dikenakan sanksi kalau daerah tidak melaksanakan SPM ini, sanksi administratif sampai kepada sanksi pemberhentian. Ini perintah di Undang-Undang 23 dan PP nomor 12 tahun 2016 tentang BINUAS. Artinya kalau ini 3 urusan ini disentuh target 100%, saya bisa pastikan antara lain 50% cakupan layanan penanganan masalah stunting sudah bisa ditangani. Artinya tinggal 50% lagi di sektor-sektor yang lain. Inilah kami ingatkan untuk Bapak Ibu. Baru kembali ke 8 aksi tadi. Inilah yang hasil pemetaan itu yang dituangkan berencana aksi di yang saya sebutkan tadi di tingkat KL ada 24 kementerian lembaga. Contoh, saya nggak tahu di Kementerian KKP Kelautan Perikanan itu ada salah satu program pencanangan gemar makan ikan, karena pasti makan ikan lebih sehat. Kalimantan saya pikir masalah ikan nggak masalah, giginya tinggi-tinggi di sana. Artinya, tapi begitu saya cek di daerah belum ada di dinas perikanan yang pencanangan gemar makan ikan. Yang kedua, dinas pertanian, program-program pertanian yang organik di tingkat pusat itu sudah dibangun, tapi di tingkat daerah tidak seluruhnya mengikuti apa arahan daripada tingkat pusat. Yang ketiga, rencana aksi kita adalah inilah sebagai komitmen daripada pimpinan kita melaksanakan itu. Bareng keempat itu dimungkinkannya dana desa untuk dialokasikan untuk penanganan stunting. Sudah ada peraturan-peraturan Menteri Desa, dan juga dari sisi pertanggungjawaban itu sudah ada di peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan keuangan desa. Jadi dimungkinkannya dari dana desa dipergunakan. Silakan hasil pemetaan tadi menentukan apa aja yang dibutuhkan untuk, katakanlah selama ini hasil pemetaan belum ada sumur untuk penyediaan air minum, silakan dari dana desa siapkan untuk itu. Dan yang kelima adalah pimpinan KPM, kader pembangunan manusia ini yang kita harapkan sebagai ujung tombak kita di lapangan, melihat situasi dan melaporkan perkembangannya. Itu banyak yang tidak sinkron, termasuk data kita dengan BPJS itu bahkan sampai masih ada kurang lebih 4 juta membutuhkan pemadanan data dari BPJS. Termasuk juga minggu yang lalu sampai Mensos itu curhat ke Pak Mendagri, ternyata
ada 91 kabupaten kota DTKS-nya itu nggak pernah bergerak gitu. Apa iya selama mulai 2015 5 tahun nggak ada yang meninggal, nggak ada yang tambah kaya atau yang tambah miskin? Ini persoalan data kita ini, Ibu Wakil Bupati. Baru yang ketujuh itu adalah kita lakukan nanti pengukuran. Kita kebetulan sudah buat di instrumen di website kita mengukur, mempublish nantinya, dan ini yang 8 ini kita akan melakukan review dan kinerja. Bahkan rencana kita kemarin itu hari Kamis yang lalu sudah dipinalkan rancangan peraturan presiden tentang penanganan stunting. Inilah bentuk komitmen Bapak Jokowi, dan kami rencananya apa yang kami sampaikan tadi 8 aksi 5 pilar dan masalah yang lain, bagaimana penanganan stunting ini rencananya kami tuangkan dalam bentuk peraturan Menteri Dalam Negeri ya, sebagai norma nantinya bagi pemerintah daerah, supaya ada satu bahasa untuk penanganan masalah ini secara yaitu antara lain. Kami sudah buat sebenarnya modul ya, time schedule-nya dengan rencana kegiatannya, mulai dari waktunya dan juga bagaimana tahapan dan lain sebagainya, penanggung jawab siapa dan hasil apa yang kita harapkan. Ini sudah kami coba bangun di dalam modul yang kami sampaikan tadi. Ini kebetulan kami punya tenaga ahli tapi di provinsi, penguatan provinsi, dan provinsi lah kita harapkan menjembataninya sampai kepada kabupaten kota tenaga ahli kami untuk wilayah domisili di Provinsi Kalimantan Timur. Peran provinsi kami sudah sosialisasikan, ini peran kabupaten kota tentunya. Perlu yang 8 inilah yang kita harapkan Ibu Wakil Bupati secara umum yang perlu mendapat perhatian. Pertama, membuat kebijakan penanganan stunting ini ya, kalau perlu tingkatkan menjadi perda supaya komitmen politik antara pemerintah daerah dengan DPRD terlaksana di sini. Yang kedua, laksanakan SPM itu secara optimal yang berkaitan dengan masalah stunting tadi. Walaupun saya bilang masalah SPM ini masih Ibu Puan, kalau SPM ini diterapkan secara konsisten, maka stunting itu bisa tertangani secara paralel dengan SPM ini gitu. Hasil penelitian kami, ternyata SPM ini dihadapkan dengan 3 persoalan. 1 persoalan pembiayaan, yang kedua persoalan SDM, yang ketiga persoalan sarana prasarana. Kenapa saya bilang masalah pembiayaan? Ya karena banyak daerah, ya saya nggak tahu komposisi di APBD-nya Provinsi Kabupaten Barito. Di daerah yang lokus saya teliti, APBD-nya ternyata itu tergantung kepada APBN, dana transfer lah saya sebutkan, karena ada program provinsi, itu 93% APBD-nya adalah dari dana transfer. Hanya 7% yang PAD, dibebani lagi dengan SPM yang target 100%, sehingga baru 5 SPM kesehatan lempar tanduk Bapak Bupatinya. Yang kedua, setiap melaksanakan SPM ini ada standar pelayannya. Artinya setiap ibu hamil harus mendapat layanan akses dan dilayani seorang bidan. Pertanyaannya, apakah semua masyarakat di Barito itu sudah ada akses dengan bidan? Suatu kekurangan bidan bukan otoritas bupati atau wali kota untuk mengangkat bidan. Ini persoalan yang kedua. Persoalan ketiga, setiap ibu hamil wajib melahirkan dengan di sarana-prasarana pelayanan bersalin. Pertanyaannya, di puskesmas itu sudah ada belum gitu. Jadi ini yang persoalan masalah SPM ini, sehingga sampai saya mengungkapkan begini, SPM ini sebenarnya adalah komitmen negara buat warga negaranya, seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Jadi dijawab Bu Menteri Keuangan waktu itu, rencananya mau direvisi Undang-Undang 33 tentang perimbangan keuangan pusat. Salah satu komponen variabelnya itu adalah nantinya penerapan SPM. Kita hitung nantinya secara kuantitatif berapa ya, gitu. Baru yang ketiga, jangan nanti menjadi Kabupaten Barito ini menjadi pengungkit yang tinggi, masih tetap tingginya masalah stunting di Republik kita ini nasional. Karena ini bukan hanya komitmen di Indonesia nih Pak, komitmen dunia di WHO. Indonesia masih 10 besar masalah stunting. Ini komitmen dunia. Pak Jokowi dengan tegas membuat target-target itu. Yang keempat, ya maka ini seharusnya saya nggak tahu apakah sudah dituangkan di dalam RPJPD-nya, jangka panjang daerah, baru ini harus dituangkan dalam setiap dokumen perencanaan. Yang kelima, dari dana desa dimungkinkan, baru kenal, lakukan monitoring,
evaluasi. Ya sekarang ini dengan era teknologi sekarang kita bisa virtual rambut stunting ini hanya mengandalkan secara teknologi dunia maya, internet ini. Jadi lakukan juga lakukan nantinya monitoring evaluasi. Dan yang ketujuh, laksanakan 8 aksi itu. Dan yang terakhir, melibatkan peran multisektor. Ini kita harapkan dari seluruh sebagai gambaran, saya kemarin dari Kabupaten Tanah Bumbu sama rambut stunting, mereka setelah dikonversi ke nilai APBD, berkontribusi dari CSRI itu sampai 364 miliar. Luar biasa. Ini dipergunakan untuk penanganan stunting. Kabupaten Sukabumi juga gitu, karena di Sukabumi itu pusat peternakan ayam, telur gitu. Jadi mereka perbaikan gizi dan sebagainya sudah bisa bantuan dari CSR-nya. Karena di undang-undang dimungkinkan PP Partisipasi Masyarakat bahwa daerah boleh melibatkan semua pihak termasuk masyarakat, walaupun mulai dari proses perencanaan dan pelaksanaan sampai kepada ininya. Nah, inilah yang kita harapkan peran kabupaten kota. Sebagai gambaran, hari ini kita ini Kabupaten Barito Selatan ini menjadi lokus prioritas di 2020 ya. Kalau kita lihat laporan progres yang tahun ini ya 2020 ini masih salah ini aksen Pak 1000% ya. 60% ini masih sampai seperti itu, 100% maksudnya itu. Jadi masih tertinggal lah Barito, Kapuas, ya akses 1, 2, 3. Apakah saya nggak tahu. Ini karena kami sudah buat aplikasi website itu, di download di situ Pak. Tapi ini karena belum ada di input, maka inilah hasil penilaian sementara. Saya pikir itu yang dapat kami paparkan Ibu Wakil Bupati dan rekan-rekan seluruhnya. Demikian kami akhiri, selamat melaksanakan stunting dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur atas segala arahan yang sudah Bapak berikan. Insya Allah ada hal-hal yang masih belum bisa kami lakukan, akan segera kami koordinasikan dengan dinas terkait sehingga ke depan kami dapat menurunkan tingkat stunting di daerah kami yang di Kalimantan Tengah sendiri cukup tinggi Pak, dan semoga seperti doa Bapak tadi kita bisa menyaingi bangsa Jepang ke depannya. Amin. Baik Bapak, kaitan dengan pelaporan juga kami sampaikan bahwa untuk aksi 1, 2, dan 3 kami sudah melaksanakan. Mungkin nanti kami akan konfirmasi ke pihak Bapeda apakah sudah melaporkan secara tertulis. Kalau aksinya sudah dilaksanakan Pak. Demikian. Baik, terima kasih.